Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini satu kelompok dengan anggotakan saya sendiri, Hafiz Zaki Diyuka, Alberta Yudea, dan juga Karisa Sasmita Putri dalam proyek akhir mata kuliah Teknik Instrumentasi dengan judul Perencanaan Alat Ukur Kecepatan dan Arah Angin akan mempresentasikan mengenai hasil proyek kami. Pertama-tama pada presentasi pada saat ini, kami akan menjelaskan mengenai yang pertama yaitu latar belakang yang terdiri dari dasar pemikiran, dasar lokasi, dan dasar pengukuran. Yang kedua adalah dasar teori yang berisikan dasar teori dari tiap materi, blok diagram, komponen, dan alat. Yang ketiga adalah data dan pembahasan yang berisi karakteristik sensor dan transducer, metode penelitian, dasar implementasi, dan juga skematik rangkaian, dan tidak lupa dengan data pengujiannya. Yang keempat ataupun yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama adalah latar belakang. Dapat kita lihat sendiri teman-teman dan juga Pak Yuris bahwa di Indonesia ini kita pada akhir-akhir ini pun juga memiliki cuaca yang tidak menentu. Dengan adanya cuaca yang tidak menentu ini, kami akan mengusahakan bagi masyarakat yang membutuhkan adanya arah mata angin dan juga kecepatan angin di sekitar, terutama di sekitar laut. Dengan adanya alat ini dapat membantu nelayan dan juga ataupun masyarakat yang akan berlayar di laut seperti itu. Dan di sini, berikutnya adalah iklim. Di Indonesia sendiri secara keseluruhan, Indonesia memiliki iklim tropis, yang artinya iklim di Indonesia tergolong hangat dan cenderung panas. Tidak lupa lembab di sepanjang tahunnya. Dengan iklim tropis tersebut, Indonesia hanya mempunyai dua musim, yaitu musim kemarau dan juga musim hujan. Dan di sini kita akan membahas tentang kemaritiman di Indonesia. Indonesia merupakan negara maritim dengan kepulauan terbesar di dunia karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, sehingga tentunya banyak sekali nelayan-nelayan dan juga masyarakat yang kebutuhannya itu akan bergantung dengan adanya kondisi laut. Dengan adanya ini dapat membantu masyarakat sekitar Indonesia yang membutuhkan alat pengukuran untuk arah mata angin dan juga kecepatan angin di sekitar laut. Dan terutama untuk pekerja dari sektor nelayan. Berikutnya adalah dasar teori yang kemudian akan dijelaskan oleh Alberta Yudea. Baik, terima kasih untuk Genesis. Sekarang saya akan melanjutkan mengenai dasar teori. Angin adalah pergerakan udara yang sejajar dan tidak tegak lurus permukaan bumi. Bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Angin lembut adalah angin dengan perbedaan isobarik yang relatif kecil. Penyebab angin pertama adalah karena munculnya gradien tekanan. Tidak hanya tekanan, pengaruh lokasi dan kecepatan angin di Khatulistiwa jauh lebih cepat daripada daerah lain. Dan semakin tinggi suatu tempat, maka akan semakin cepat angin bertiup. Sehingga ketinggian tempat yang mempengaruhi adanya angin. Next. Pengukuran kecepatan angin dapat dilakukan karena yang pertama beberapa anemometer mekanis hanya berfungsi jika kecepatan angin melebihi ambang batas awal. Yang kedua, linearitas respons selama rentang kecepatan angin yang diukur. Yang ketiga, laju reaksi kecepatan respon ini biasanya diukur dengan waktu yang dibutuhkan anemometer untuk memulai pengukuran. Yang keempat, ukuran instrumen. Jumlah ini penting tergantung pada jenis angin yang akan diukur dan lokasi pengukurannya. Dan yang terakhir, yang kelima, kesesuaian alat untuk arah angin di mana kecepatan diukur. Selanjutnya. Berikut merupakan komponen dan alat yang digunakan dalam pengujian pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada Arduino Nano. Arduino Nano sendiri adalah suatu papan sirkuit berukuran kecil yang di dalamnya sudah tersedia mikroprosesor serta mendukung penggunaan project board. Kelebihan dari Arduino Nano sendiri yaitu dapat untuk sumber tegangan dengan menggunakan mini port USB. Jadi kita sudah bisa menggunakannya dengan kabel-kabel yang umum seperti port USB ini. Selanjutnya, ya berikut ini merupakan komponen optocoupler. Optocoupler merupakan komponen elektronika yang berguna sebagai penghubung berbasis cahaya.
Pada dasarnya optocoupler terdiri dari dua bagian utama, yaitu yang pertama transmitter sebagai pemancar cahaya dan receiver yang berfungsi sebagai pendeteksi sumber cahaya. Okay, next. Ya, yang ketiga ini merupakan komponen modul HC05. Modul Bluetooth HC05 merupakan modul komunikasi wireless Bluetooth yang bekerja pada frekuensi 2,4 GHz dan memiliki dua mode koneksi yang dapat dipilih. Pada mode pertama hanya bertindak sebagai slave atau penerima data saja, sedangkan pada mode kedua bertindak sebagai master atau transceiver. Boleh lanjut. Ini merupakan anemometer yang kita gunakan pada pengujian kali ini. Anemometer adalah suatu alat yang biasanya digunakan untuk mengukur kecepatan dan arah angin. Dan anemometer merupakan salah satu instrumen yang umum digunakan di badan meteorologi seperti meteorologi, klimatologi, dan badan geofisika BMKG. Fungsi dari anemometer ini sendiri adalah yang pertama untuk mengukur besarnya kecepatan angin, yang kedua dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi cuaca pada hari berikutnya, yang ketiga memperkirakan besarnya gelombang air laut, yang keempat memperkirakan kecepatan arus air laut yang dapat digunakan para pelayan selama melakukan pelayaran, yang kelima yaitu dapat memperkirakan arah arus laut, dan yang terakhir menentukan tingkat tekanan angin. Selanjutnya, berikut merupakan blok diagram yang memudahkan kita untuk membuat rangkaiannya. Dari power supply, kita langsung menghubungkannya ke wide speed sensor, counter, dan Arduino dan LCD 16x2. Wide speed sensor dihubungkan ke counter, ke Arduino Nano, dan ke LCD 16x2 dan Bluetooth, yang nantinya itu adalah merupakan output atau keluaran berupa tampilan layar dari LCD-nya sendiri ataupun langsung ke handphonenya. Sedangkan yang wide director sensor juga langsung dihubungkan ke Arduino dan outputnya juga sama seperti dengan wide speed sensor. Oke, selanjutnya. Oke, pada data pembahasan yang ketiga ini akan disampaikan oleh Karissa Sasmita. Silakan, Mita. Baik, terima kasih. Next. Untuk karakteristik sensor dan transistor, yang pertama yaitu ada anemometer. Anemometer secara umum bekerja dengan menghitung kecepatan angin berdasarkan rumus tertentu. Jumlah putaran dibagi per satuan tersebut digunakan untuk mengetahui arah angin. Anemometer mempunyai 3 komponen utama, yaitu cup atau mangkuk yang dipasangkan pada baling-baling, counter yang digunakan sebagai alat untuk menghitung dan menampilkan hasil pengukuran, dan yang terakhir adalah tiang penyangga. Bisa dikatakan alat ini terdiri dari ujung dan ekor. Saat angin bertiup dari arah utara, maka ekor wind fan akan terdorong dari arah utara ke selatan, hingga ujung depan wind fan akan berubah arah menuju arah utara, yang merupakan arah datangnya angin. Sedangkan untuk mengetahui nilai kecepatan angin menggunakan cup anemometer. Cup anemometer terdiri dari 3 piringan yang seimbang antara sudutnya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui besar kecepatan angin. Karena terdapat 3 buah piringan cup, maka cup anemometer akan tetap berputar pada arah yang sama, walaupun angin tertiup dari arah yang berbeda. Dalam pengamatan unsur cuaca angin, anemometer dipasang di atas permukaan setinggi 10 meter. Next. Yang kedua yaitu sensor optocoupler. Optocoupler merupakan salah satu jenis komponen yang memanfaatkan sinar sebagai pemicu on-off-nya.
Opto berarti optik dan coupler berarti pemicu, sehingga bisa diartikan bahwa optocoupler merupakan suatu komponen yang bekerja berdasarkan picu cahaya optik. Optocoupler termasuk dalam sensor, di mana terdiri dari dua bagian, yaitu transmitter dan receiver. Next. Selanjutnya ada sensor wind direction, yang dimana ini merupakan penentu arah angin terdiri dari 3 macam komponen, yaitu sirip penunjuk arah angin, sensor rotary encoder, dan microcontroller AT89C51 serta LCD untuk menampilkan hasil. Arah angin dinyatakan dengan arah dari mana datangnya angin. Misalnya, angin barat yang artinya angin datang dari barat, angin tenggara yang artinya angin datang dari tenggara, dan sebagainya. Mekanik penentu arah angin ini berupa sirip untuk menunjukkan arah angin. Sirip ini berfungsi untuk memutar sensor rotary encoder untuk menunjukkan arah angin sesuai dengan arah datangnya angin. Next. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode eksperimental. Kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi kajian literatur dengan mencari jurnal atau makalah, kemudian perancangan desain sistem monitoring kecepatan angin, dilanjut dengan perakitan sistem monitoring kecepatan angin, kemudian pemrograman Arduino, dan penginstalan internet aplikasi bridge pada antara PC dan smartphone. Kemudian yang terakhir yaitu pengujian alat monitoring kecepatan angin dan arah angin, beserta analisa dari hasil eksperimen tersebut. Next. Selanjutnya akan membahas dasar implementasi. Alat pendeteksi arah dan kecepatan ini dapat diimplementasikan untuk memperkirakan kondisi cuaca. Karena dalam alat tersebut memiliki termometer untuk mendeteksi akan adanya cuaca buruk seperti badai atau kentopan. Dapat pula digunakan untuk alat rumah tangga seperti mengetahui gerakan udara pada dinding rumah dan atap, serta mengukur kecepatan dan suhu pada AC ataupun kipas CPU. Alat ukur angin ini biasanya juga digunakan pada berbagai industri untuk ventilasi, penelitian lingkungan, HVAC, meteorologi, monitoring cuaca, dan lainnya. Dari data angin, suatu bidang kegiatan manusia dapat terhindar dari bencana. Misalnya, pada bidang pelayaran. Dengan data angin tersebut, dapat diprediksikan ketinggian gelombang air laut, sehingga dalam perencanaan untuk berlayar dapat ditentukan kapan waktu dan saat yang tepat. Next. Kemudian, skematik rangkaian akan dijelaskan oleh Hafiz Zaki Dioka. Ya, untuk skematik rangkaian yaitu ini merupakan rangkaian microcontroller Atmega atau Atmega 3284B yang merupakan atau yang berfungsi sebagai pusat kendali dari seluruh sistem yang ada pada rangkaian anemoa, penghitung dan pengukur arah angin. Bentar. Ya, yang dapat lihat yaitu komponen utama dari rangkaian ini adalah Atmega 328P ya dengan compiler Arduino Nano. Ya, di sini dapat dilihat penghubung antara anemometer dan IC yang digunakan di pojok. Setelahnya itu kategori dari kecepatan dan arah angin. Ayo. Next. Pindah. Ya, yang berikut merupakan kategori dari kecepatan angin yaitu
low dimulai dari 60 knot, medium dimulai dari 80 knot, dan high dimulai dari 100 knot. Dan selanjutnya yaitu kategori arah angin. Arah angin yaitu utara dari ukuran sudut 0 derajat, timur laut dari 45 derajat, timur 90 derajat, tenggara 135 derajat, selatan 108 derajat, barat daya 225 derajat, barat 270, dan pada laut 315. Berikut merupakan kategori dari arah dan kecepatan angin. Lanjut kesimpulan, yaitu kesimpulannya itu dengan pengimplementasian pembuatan alat ukur dan kecepatan arah angin, alat ukur kecepatan dan arah angin memerlukan komponen utama yaitu Arduino Nano dan anemometer. Dengan adanya alat ini dapat membantu masyarakat sekitar, terutama nelayan yang akan berlayar ke laut, dan alat ini merupakan versi yang agak hemat daripada beli jadi. Komponen yang digunakan yaitu sensor kecepatan angin yang berupa rangkaian elektronik yang terdiri dari optocoupler jenis U yang menghasilkan frekuensi keluaran yang sebanding dengan kecepatan baling-baling anemometer tadi yang dijelaskan oleh sebelumnya. Pengukuran yang selanjutnya itu pengukuran kecepatan angin dilakukan dengan angin yang bergerak mendatar dengan kecepatan minimal yang dapat diukur adalah 0,1 km per jam. Yang ketiga, sensor untuk penentu arah angin ini menggunakan sensor medan magnet yang mengeluarkan frekuensi biner dan dimunculkan ke layar dalam bentuk yang dapat dibaca. Sekian presentasi proyek akhir kami, alat ukur kecepatan dan arah angin. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Gen.